Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putu Rektor Dika dengan NPM 2782059 dari kelas RI 4P. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan pengerjaan dari mata kuliah JARPAM 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 yang berjudul konfigurasi OSPF version 2 single area ya di sini. Di sini kita masuk di modul 2.0 dulu ya, introduction. Kenapa saya harus mengambil modul ini? Di sini kita baca aja langsung ya. Pakai bahasa Indonesia. Setelah kita mengetahui tentang OSPF version 2 single area, kita mungkin dapat memikirkan semua cara yang dapat mengutuhkan jaringan kita sendiri. Sebagai protocoling state, OSPF itu dirancang tidak hanya untuk menemukan rute tercepat yang tersedia, tapi juga untuk menciptakan rute yang cepat dan tersedia. Jika kita hanya menyukai kontrol yang lebih besar atas beberapa area jaringan kita, OSPF itu memberikan kita beberapa cara untuk secara manual mengesampingkan proses pemilihan DR dan juga membuat rute pilihan kita sendiri. Dengan OSPF, jaringan yang kita dapat menggabungkan proses otomatis dengan pilihan kita sendiri untuk membuat jaringan yang dapat kita atasi masalahnya, bahkan saat tidur. Dan pasti kita itu ingin mempelajari cara untuk melakukannya. Kemudian di sini kita bakal ngelihat apa aja yang bakal dipelajari di modul ini. Di sini kita lihat judulnya ya. Di sini judulnya itu Single Area OSPF version 2. Dan objektifnya di sini mengimplementasikan Single Area OSPF version 2 di kedua point-to-point dan juga broadcast multi-access networks. Di sini kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada judul topiknya dan sebelah kanan itu objektif dari judul topik tersebut. Di sini ada beberapa judul topik. Yang pertama ada OSPF router ID. Objektifnya itu mengkonfigurasi OSPF router 2 ya, OSPF 2 router ID. Kemudian yang kedua di sini ada point-to-point OSPF networks. Yang objektifnya di sini itu mengkonfigurasikan single area OSPF 2 di dalam point-to-point network. Kemudian yang ketiga di sini itu ada multi access OSPF networks, yang dimana fungsinya itu untuk objektifnya itu untuk mengkonfigurasi OSPF interface, prioritas OSPF interface untuk menginfluence DR atau BDR elections di multi access network. Kemudian di sini ada modify single area OSPF version 2. Di sini dia itu fungsinya untuk mengimplementasikan modification untuk merubah operation dari single area OSPF version 2. Kemudian di sini ada modify single area OSPF version 2. Di sini itu objektifnya untuk mengimplementasikan modifikasi. Ini udah tadi, sorry. Kita masuk ke default route propagation. Di sini itu objektifnya untuk mengkonfigurasi OSPF untuk mempropagate default route. Kemudian yang terakhir di sini ada verify single area OSPF version 2. Ya, dia itu fungsinya untuk memverifikasi single area OSPF version 2 implementation-nya. Kemudian kita masuk ke 2.1 ya. Di sini kita membahas OSPF router ID. Oke, sebelum kita mulai, topik ini tuh akan membahas fondasi yang dimana OSPF-nya itu di sini kita membahas fondasi dari dasar-dasar OSPF-nya itu gimana prosesnya dan OSPF router ID-nya. Oke, di sini. Oke, di sini kita lihat ya, di sini kan ada gambar. Oke. Di sini kan ada gambar kan. Di sini gambarnya udah dijelasin di atas ini. Di gambar tersebut menunjukkan topologi yang digunakan untuk mengonfigurasi OSPF version 2 di dalam modul ini. Nah, router dalam topologi ini itu tuh memiliki konfigurasi awal, termasuk alamat interface gitu ya. Nah, saat ini tidak ada routing statis atau routing dinamis yang dikonfigurasi pada router manapun. Semua interface pada router 1, router 2 dan router 3, kecuali loop P1 dan pada router 2, itu tuh berada dalam area backbone OSPF. Router OSPF-nya itu digunakan sebagai gateway ke internet dari domain routingnya. Jadi ada catatan, dalam topologi ini, interface loopback itu digunakan untuk mensimulasikan link WAN ke internet dan LAN yang terhubung ke setiap router. Hal ini itu dilakukan agar topologinya dapat diduplikasi untuk tujuan demonstrasi pada router yang memiliki dua interface gigabit internet. Gitu.
Kemudian kita masuk ke 2.1.2. Di sini membahas tentang mode konfigurasi router untuk OSPF. OSPF version 2 ini diaktifkan menggunakan perintah mode konfigurasi global router OSPF process ID seperti yang ditunjukkan pada jendela perintah untuk R1 di sini ya, di terminal ini. Nah, nilai proses ID itu mewakili angka 1 dan 63.535 dan dipilih oleh administrator jaringan. Nilai proses ID-nya itu bersifat lokal yang berarti bahwa nilainya tidak harus sama pada router OSPF lainnya untuk membangun kedekatan dengan tetangga tersebut. Namun sebaiknya kita menggunakan proses ID yang sama pada semua router OSPF di sini ya. Setelah memasukkan perintah router OSPF proses ID, routernya itu bakal memasuki mode konfigurasi router seperti yang ditunjukkan oleh prom R1 config ini ya. Kemudian di sini kita masukkan datanya untuk melihat semua perintah yang tersedia dalam mode ini. Data perintah yang ditampilkan di sini itu telah diubah untuk hanya menampilkan perintah yang relevan dengan mode ini. Gitu. Kemudian di 2.1.3 di sini membahas tentang ID router. ID router SPF itu adalah nilai 32 bit ya, yang direpresentasikan dengan sebagai alamat IP version 4. ID router yang digunakan untuk mengidentifikasi router SPF secara unik. Semua paket SPF yang meletakkan ID router dari router asal. Setiap router memerlukan ID router untuk berpartisipasi dalam domain SPF. ID router dapat ditentukan oleh administrator atau ditetapkan secara otomatis oleh router. ID router digunakan oleh router yang mendukung SPF untuk melakukan hal-hal berikut. Pertama, di sini berpartisipasi dalam sinkronisasi basis data SPF. Selama status pertukaran, router dengan ID router tertinggi akan mengirimkan paket deskriptor basis data atau DBD. Itu bahasa Inggrisnya. Ender Database Descriptor DBD, oke. Mengirimkan deskriptor basis data mereka terlebih dahulu. Kemudian yang kedua di sini berpartisipasi dalam pemilihan router yang ditunjuk atau DR ya. Dalam lingkungan LAN multi akses, router dengan ID router tinggi itu dipilih sebagai DR. Perangkat routing dengan ID router tinggi kedua dipilih sebagai router cadangan yang ditunjuk oleh BDR. Ini ada catatan lagi. Proses pemilihan DR dan BDR itu dibahas lebih detail di bagian selanjutnya dalam model ini ya, di bagian bawahnya nanti ya. Kemudian kita masuk ke 2.1.4. Di sini tuh ada urutan prioritas ID router. Sini ada pertanyaan, bagaimana router menentukan ID router? Seperti yang diilustrasikan pada gambar, router Cisco itu menentukan ID router berdasarkan salah satu dari 3 kriteria dengan urutan prioritas seperti berikut. Ini ada flowchart di sini ya. Yang pertama, ID routernya itu dikonfigurasi secara eksplisit menggunakan perintah mode konfigurasi router OSPF router ID, RID. Nilai RID-nya itu adalah nilai 32 bit. Apapun yang dinyatakan sebagai alamat IP versi 4. Ini itu adalah metode yang direkomendasikan untuk menetapkan ID router. Jika ID routernya tidak dikonfigurasi secara eksplisit, routernya itu akan memilih alamat IP versi 4 tertinggi di antara muka loopback atau interface loopback yang dikonfigurasi. Ini tuh adalah alternatif terbaik berikutnya setelah menetapkan ID router. Jika tidak ada interface loopback yang dikonfigurasi, maka routernya itu bakal memilih alamat IP versi 4 aktif tertinggi dari semua interface fisiknya. Ini tuh adalah metode yang paling tidak disarankan karena membuat administrator lebih sulit untuk membedakan antar router tertentu. Tuh. Kemudian kita di sini di 215 ada yang berjudul mengkonfigurasi interface loopback sebagai ID router. Nah, pada topologi referensi hanya antar muka fisik yang digunakan yang dikonfigurasi dan aktif. Interface loopback-nya itu belum dikonfigurasi. Ketika routing OSPF diaktifkan pada routernya itu bakal memilih alamat IP versi 4 aktif terkonfigurasi tertinggi gitu sebagai ID routernya. Sini ada contoh R1 10.1.14 yaitu sebagai gigabit 001, router 2.10.119 sebagai gigabit 001, kemudian router 3 10.1.1.13 sebagai gigabit 000. Di sini ada catatan OSPF-nya itu tidak
perlu diaktifkan pada sebuah antarmuka. Dengan antarmuka tersebut dipilih sebagai ID router. Alih-alih mengandalkan antarmuka fisik, ID router itu dapat ditetapkan ke antarmuka loopback atau interface loopback. Nah, biasanya alamat IP version 4 itu untuk jenis interface loopback itu harus dikonfigurasi menggunakan subnet mask yang 32 bit, atau kalau dijadikan sebagai IP di sini bentuknya 255, 255, 255, 255 gitu ya. Dan itu secara efektif membuat root host. Root hostnya itu 32 bit dan tidak akan diiklankan sebagai root ke root OSPF nya. Kemudian kini kita bisa lihat di bawah ini. Contoh ini itu menunjukkan cara mengkonfigurasi antar local loopback ke router 1 dengan asumsi ID routernya itu tidak dikonfigurasi secara eksplisit atau dipelajari sebelumnya. Router satunya ini akan menggunakan alamat IP version 4 111 kemudian sebagai gateway-nya itu 255, 255, 255, 255. Sebagai asumsi kan R1 itu belum pelajari ID router. Oke, kita masuk ke yang ini, kita lihat mengkonfigurasikan ID router secara eksplisit. Nah, pada gambar topologi itu diperbarui untuk menampilkan ID router setiap router. R1 itu menggunakan router ID 1111, R2 menggunakan router ID 2222, R3 3333 gitu ya. Di sini kita bakal menggunakan perintah router ID RID configuration mode untuk menetapkan ID router secara manual. Nah, dalam contoh ini ID router itu 1111 ditetapkan ke R1 dan menggunakan perintah show IP protocol untuk memverifikasi ID router. Yang ke 217 sini ada mengubah ID router ya. Setelah sebuah router memilih ID router OSPF yang aktif tidak mengizinkan ID router tersebut diubah jika router di reload atau proses OSPF di reset. Sebagai contoh, untuk R1, ID router yang dikonfigurasi itu telah dihapus dan routernya itu di reload. Kita bisa perhatikan di sini bahwa ID routernya saat ini itu adalah 10.0.10.1.1 yang merupakan alamat IP version 4 loopback 0. ID routernya itu seharusnya 1111. Oleh karena itu, router satunya itu dikonfigurasi dengan perintah router ID 1111. Perhatikan bagaimana pesan informasi yang muncul yang menyatakan bahwa proses SPM itu harus dihapus atau routernya itu harus di-reload. Alasannya adalah karena R1 itu sudah memiliki agencies dengan tetangga lain menggunakan ID router 10.10.11. Agencies tersebut tuh harus dinegosiasikan ulang menggunakan ID router baru, yaitu 1111. Dengan menggunakan perintah clear IP SPF process untuk mengatur ulang agensiesnya. Kemudian kita tuh dapat memverifikasi bahwa router 1 itu menggunakan ID router baru dengan perintah show IP protocols yang dipipe untuk hanya menemukan bagian ID routernya. Menghapus proses OSPF adalah metode yang digunakan untuk mengatur ulang ID router. Tidak catatan juga, perintah router ID itu adalah metode yang lebih disukai. Jika tidak, router itu akan membeli alamat interface loopback IP version 4 tertinggi atau alamat IP version 4 aktif tertinggi dari antarmuka fisik manapun yang dimilikinya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan di modul 2.2 ya. 2.2, di sini kita masuk 2.2.1 terlebih dahulu. Kita masuk penjelasan network comment syntax. Bentar, kita pakai bahasa Indonesia biar ada pembaca. Salah satu jenis jaringan yang diklasifikasi oleh SPF adalah jaringan point-to-point. Kita dapat menentukan interface yang termasuk ke dalam jaringan point-to-point dengan mengkonfigurasi perintah network. Kemudian kita juga dapat mengkonfigurasi SPF langsung pada antarmuka dengan perintah IP SPF, seperti yang akan kita lihat nanti. Nah, kedua perintah tersebut digunakan untuk menentukan interface mana yang berpartisipasi dalam proses perutuhan untuk area OSPF version 2. Sintaks dasar untuk perintah network adalah sebagai berikut. Network address, wildcard mask, area ID. Sintaks network address wildcard mask ini itu digunakan untuk mengaktifkan SPF dan interface. Interface apapun pada router yang cocok dengan alamat jaringan dalam perintah network akan diaktifkan untuk mengirim dan menerima paket OSPF. Kemudian sintaks area ID itu mengacu pada area OSPF.
Saat mengkonfigurasi OSPF version 2 area tunggal, perintah networknya itu harus dikonfigurasi dengan nilai area ID yang sama pada semua router. Meskipun ID area apapun dapat digunakan, praktik yang baik adalah menggunakan ID area 0 dengan SPF single area. Konversi ini tuh mempermudah jika jaringan nantinya diubah mendukung SPF version 2 multi area. Kemudian kita masuk ke 2.2.2. Di sini tuh kita ngebahas soal card mask ya. Wildcard mask biasanya itu merupakan kebalikan dari subnet mask yang dikonfigurasi pada interface tersebut. Dalam subnet mask, biner 1 itu sama dengan kecocokan dengan biner 0, tidak cocok. Dalam wildcard mask, kebalikannya itu berlaku, seperti yang ditunjukkan di sini. Bit 0 sebagai mask wildcard cocok dengan nilai bit yang sesuai dalam alamat. Bit mask wildcard 1 mengabarkan nilai bit yang sesuai dalam alamat. Metode termudah untuk menghitung wildcard mask adalah dengan mengurangi subnet mask jaringan dari 255.255.255 seperti yang ditunjukkan untuk subnet mask /24 dan /26 pada gambar ini. Cara ininya ya, menghitungnya. Kemudian kita masuk ke 223. Di sini kita bakal oh ini enggak nih, ini bukan materi itu soal. Di sini kita lanjut ke 224 aja, yaitu mengkonfigurasi OSPF menggunakan Python Network. Dalam mode konfigurasi routing, ada dua cara untuk mengidentifikasi interface yang akan berpartisipasi dalam proses routing OSPF version 2. Nah, gambar tersebut menunjukkan topologi referensinya. Pada contoh pertama, wildcard mask mengidentifikasi interface berdasarkan alamat jaringan. Setiap interface yang aktif yang dikonfigurasi dengan IP version 4 address yang termasuk dalam jaringan tersebut akan berpartisipasi dalam proses routing OSPF version 2. Di sini ada catatan, beberapa versi iOS mungkin memungkinkan subnet mask dimasukkan sebagai pengganti wildcard mask. iOS kemudian akan mengkonversi subnet mask ke format wildcard mask. Sebagai alternatif, contoh kedua menunjukkan bagaimana OSPF version 2 dapat diaktifkan dengan menentukan alamat IP version 4 interface yang tepat menggunakan wildcard mask quad 0. Memasukkan network 10.1.1.5 0.0.0.0 area 0 pada router 1 memberitahu router untuk mengirimkan antar muka gigabit Ethernet 0.1.0 untuk proses routing. Akibatnya, proses OSPF version 2 akan mengiklankan jaringan yang ada pada interface ini, yaitu 10.1.1.4/30. Keuntungan dari menggunakan interface adalah penghitungan wildcard mask itu tidak diperlukan. Di sini kita perlu memperhatikan bahwa dalam semua kasus argumen areanya itu menentukan area 0. Oke, kita masuk ke 225. Di sini cuman checkpoint juga. Di 226 kita membahas mengkonfigurasi SPF menggunakan perintah IP SPF. Kita juga dapat mengkonfigurasi SPF langsung pada interface, bukan menggunakan perintah network. Untuk mengkonfigurasi OSPF langsung pada interface, kita menggunakan perintah IP SPF interface configuration mode. Sintaksnya adalah sebagai berikut, di bawah ini ya. IP OSPF proses ID area ID. Untuk router 1, hapus perintah jaringan dengan menggunakan bentuk no dari perintah jaringannya, perintah networknya. Kemudian masuk ke setiap interface dan konfigurasikan perintah IP SPF seperti yang ditunjukkan pada jendela perintah di bawah ini. Ini pemahaman lagi. Di 2.2.8 kita bakal membahas antarmuka pasif. Secara default, pesan OSPF diteruskan ke semua antarmuka yang mendukung OSPF. Namun pesan-pesan itu sebenarnya hanya perlu dikirim ke interface yang terhubung ke router lain yang juga mendukung OSPF. Di sini bisa diperhatikan topologi pada gambar. Pesan OSPF version 2 itu diteruskan oleh 3 interface loopback, meskipun tidak ada tetangga OSPF version 2 pada dalam simulasi ini. Dalam jaringan produksi, loopback ini itu akan menjadi interface fisik ke jaringan dengan pengguna dan lalu lintas dan trafiknya gitu. Mengirim pesan yang tidak diperlukan pada LAN mempengaruhi jaringan dalam 3 cara sebagai berikut. Yang pertama, pengguna bandwidth yang tidak efisien. Bandwidth yang tersedia dikonsumsi untuk mengirimkan pesan yang tidak perlu. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Di sini itu semua perangkat di LAN itu harus memproses dan akhirnya membuang pesan tersebut. Kemudian di sini peningkatan risiko keamanan.
Tanpa konfigurasi keamanan SPF tambahan, pesan SPF itu dapat dicegat dengan perangkat lunak penyadap paket. Pembaruan perutuan dapat dimodifikasi dan dikirim kembali ke router. Merusak tabel perutuan dengan metrik palsu yang menyesatkan lalu lintas. Kemudian di sini kita masuk ke 229 yaitu mengkonfigurasi router muka pasif. Menggunakan perintah mode konfigurasi router passive interface untuk mencegah transmisi pesan routing melalui antarmuka router. Tetapi tetap memungkinkan jaringan tersebut diiklankan ke router lain. Contoh konfigurasi mengidentifikasi antarmuka 1, loopback 0/0/0 sebagai pasif. Di sini catatan, antarmuka loopback dalam contohan itu mewakili jaringan Ethernet. Dalam jaringan produksi, interface loopback itu tidak perlu bersifat pasif. Perintah show IP protocols itu kemudian digunakan untuk memverifikasi bahwa antarmuka loopback-nya nolnya itu terdaftar sebagai pasif. Antarmuka tersebut tuh masih terdaftar di bawah judul. Routing on interface configured explicitly area 0. Yang berarti bahwa jaringan ini itu masih disertakan sebagai entry root dalam pembaruan OSPF version 2 yang dikirim dari router 2 ke router 3. Di sini di 2210 ini cuma checkpoint doang. Kemudian kita masuk 2211, di sini itu membahas jaringan point-to-point SPF. Secara default, router Cisco itu memilih DR dan BDR pada interface Ethernet, bahkan jika hanya ada satu perangkat layer pada token tersebut. Kita tuh dapat memverifikasi hal ini dengan perintah show IP SPF interface, seperti yang ditunjukkan pada contoh di 000 pada router 1. Sini ya. Router 1 itu adalah BDR, dan router 2 itu adalah DR. Proses pemilihan di router BDR itu tidak diperlukan karena hanya ada dua router pada jaringan point-to-point antara R1 dan R2. Di sini bisa diperhatikan pada output bahwa routernya itu telah menetapkan tipe jaringan sebagai broadcast. Untuk mengubahnya menjadi jaringan point-to-point, kita tuh bisa menggunakan perintah konfigurasi interface IP SPF network point-to-point pada semua antarmuka tepat andai kita ingin menaktifkan proses pemilihan DR atau BDR-nya. Contoh di bawah ini menunjukkan konfigurasi untuk R1. Status kedekatan neighbor SPF-nya itu akan turun selama beberapa menit aja. Perhatikan bahwa antarmuka gigabit internet 0/0/0 sekarang pun mencantumkan tipe jaringan sebagai point-to-point dan tidak ada DR atau BDR pada tautan tersebut. Kemudian di 2.2.12 loopback dan jaringan point-to-point, kami itu menggunakan loopback untuk menyediakan antarmuka tambahan untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini, kami itu menggunakan loopback untuk mensimulasikan lebih banyak jaringan daripada yang dapat didukung oleh peralatan. Secara default, interface loopback itu diiklankan sebagai root host /32. Misalnya, router 1 akan mengiklankan jaringan 10.10.1.0/24 sebagai 10.10.11/32 ke R2 dan 3. Untuk mensimulasikan langsungan, interface loopback itu dikonfigurasi sebagai jaringan point-to-point sehingga sistem itu bakal mengiklankan seluruh jaringan 10.10.10.1.0/24 ke router 2 dan router 3. Kemudian sekarang di sini router 2 itu menerima alamat jaringan LAN simulasi yang lebih akurat, yaitu 10.10.1.0/2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan modul 2. Dan sekarang masuk di modul 2.3 yaitu jaringan OSPF multi akses. Bisa kita lihat di gambar. Di sini adalah jenis-jenis jaringan yang menggunakan OSPF. Jaringan OSPF akses multi akses itu unik karena satu router itu mengontrol yang namanya distribusi LSA. Router yang dipilih untuk peran ini harus ditentukan oleh administrator sendiri melalui konfigurasi yang kompleks. OSPF dapat mencakup proses tambahan tergantung pada jenis jaringan. Di topologi sebelumnya di OSPF point to point yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu antar router, itu router dapat dihubungkan ke switch yang sama untuk membentuk jaringan multi akses seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, LAN Ethernet itu adalah contoh paling umum
dari jaringan multi akses siaran. Dalam jaringan siaran, semua perangkat itu di jaringan dapat melihat semua frame, baik itu siaran dan juga multicast. Bisa diperhatikan di gambar, di mana router 1, router 2, 3, 4 itu broadcast ke arah switch dan saling terhubung, dan router 2 itu point to point ke internet. Lalu router yang ditunjuk di OSPF. Sini kita perlu mengingat bahwasanya di dalam jaringan multi akses, OSPF itu memilih DR dan BDR sebagai solusi yang mengelola jumlah kedekatan. Dan membanjir LSA sendiri. DR itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan ataupun mendistribusikan LSA yang dikirim dan juga yang diterima. Lalu DR menggunakan alamat IP versi 4 multicast 224.0.0.5 itu ditujukan untuk semua router OSPF. Bisa kita perhatikan di dalam gambar topologi, peran DR itu dia berada di router 2. Dan ini adalah video. Dan LSA itu dari router 1, dia akan melakukan broadcast ke router 2 dan juga router 3. Kemudian topologi referensi multi akses dari OSPF. Bisa kita lihat gambar, ada 3 router yang saling terhubung melalui jaringan multi akses dari Ethernet umum, yaitu 192.168.1.0/24 ataupun prefix 24. Nah, setiap router itu dikonfigurasi dengan alamat IP yang ditujukan pada antarmuka. Bisa kita lihat di sini ada gigabit Ethernet 0/0/0. Karena router itu terhubung melalui jaringan multi akses umum, nah OSPF itu secara otomatis memilih DR dan BDR. Di dalam contoh gambar ini, router 3 telah dipilih sebagai DR karena ID routernya adalah di 3.3.3, yang merupakan yang tertinggi di dalam topologi jaringan ini. Router 2 adalah di sini BDR, yaitu 2.2.2. Dia memiliki ID router yang tertinggi kedua dalam topologi. Kemudian verifikasi peran router OSPF. Nah, untuk memverifikasi peran router OSPF v2 itu kita menggunakan perintah show IP OSPF interface pada command line interface. Kita lihat di sini di router 1 .her, output yang dihasilkan oleh R1 itu bisa kita lihat menegaskan bahwasanya router 1 itu bukan DR ataupun BDR, tapi merupakan router dengan prioritas default 1 berada di jalur 7. Dan DR itu adalah router 3 dengan ID routernya tadi yang tertinggi di 3.3.3 pada alamat IP versi 4 192.168.1.3. Sedangkan BDR adalah router 2 dengan ID 2.2.2.2 pada alamat IP versi 4 192.168.1.2 di baris 8 dan juga di baris 9. Dan sedangkan router 1 sendiri memiliki dua kedekatan, yaitu satu dengan BDR dan satu lagi dengan DR, baris 20 sampai baris 22.
Untuk memverifikasi kedekatan OSPF kedua, kita gunakan perintah di terminal yaitu show IP OSPF neighbor pada command line seperti yang ditujukan pada contoh di sini router 1, di mana keadaan tetangga dalam jaringan multi akses dapat dilihat sebagai berikut. Di router sendiri, ini adalah contoh DR dan juga BDR yang sepenuhnya berdekatan dengan router non-DR ataupun BDR. Kedua dari tetangga ini dapat bertukar paket hello update, query, reply, dan juga acknowledgement. Kemudian di DR sendiri, router sepenuhnya itu berdekatan dengan tetangga DR yang ditunjukkan. Nah, kedua tetangga ini dapat bertukar sama seperti hello, update, query, reply, dan acknowledgement juga. Dan di BDR sendiri, router itu sepenuhnya berdekatan dengan tetangga BDR. Dan sama itu harus ditujukan. Nah, kedua ini, tetangga ini juga sama saja bisa bertukar paket hello, update, query, reply, dan acknowledgement. Nah, biasanya keadaan normal untuk router OSPF itu penuh. Jika router terjebak di keadaan lain, itu merupakan indikasi bahwasannya ada masalah dalam membentuk kedekatan. Satu-satunya pengecualian ini dilakukan dalam keadaan two-way yang normal dalam jaringan di siaran multi akses. Misalnya router itu akan membentuk kedekatan tetangga two-way dengan router. Itu dengan router manapun yang bergabung di dalam jaringan. Nah, ketika ini terjadi, flag dari tetangga itu ditampilkan sebagai two-way ataupun router. Bisa kita lihat kedekatan dari router 1. Output yang dihasilkan oleh router 1 itu menegaskan bahwasannya di sini router 1 itu memiliki kedekatan dengan router berikut. Ada dua, di mana router 2 dengan ID 22 dalam keadaan full, dan peran dari router 2 sendiri yaitu BDR. Dan router 3 itu ID 33 dengan keadaan full juga, itu perannya adalah DR. Lalu proses pemilihan DR ataupun BDR default. Dan di sini ada pertanyaan, bagaimana DR dan juga BDR terpilih? Yaitu keputusan pemilihan OSPF dan DR itu didasarkan pada kriteria berikut. Yaitu harus dalam urutan, yaitu pertama, router dalam jaringan memilih router dengan prioritas antarmuka tertinggi sebagai DR. Seperti di penjelasan sebelumnya di router 3, yang dimana itu adalah antarmuka tertinggi. Dia itu berperan sebagai DR. Dan juga router dengan prioritas antarmuka tertinggi kedua, yaitu kita pilih sebagai BDR. Prioritasnya itu dapat kita konfigurasi sebagai angka berupa antara 0 sampai 255. Jika prioritas antarmuka diatur ke 0, antarmuka tersebut tidak dapat dipilih sebagai DR atau BDR. Prioritas default antarmuka siaran multi akses itu 1. Oleh karena itu harus
dikecualikan oleh konfigurasi lain. Dan juga semua router itu memiliki nilai prioritas yang sama dan harus bergantung pada metode pemutusan selama pemilihan DR ataupun BDR. Kedua, jika prioritas antarmukanya sama, maka router dan ID router tertinggi itu dipilih DR. Dan router ID tertinggi kedua adalah BDR. Perlu diingat bahwasanya ID router itu ditentukan dalam salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama yaitu ID router dapat dikonfigurasi secara manual. Kemudian kedua, jika tidak ada ID router yang dikonfigurasi, ID router ditentukan oleh alamat IP versi 4 dengan loopback tertinggi. Dan ketiga, jika tidak ada antarmuka loopback yang dikonfigurasi, ID router itu ditentukan oleh alamat IP versi 4 aktif tertinggi. Berarti tidak masalah jika tidak dikonfigurasi, tapi lebih sistematis jika ID router itu dikonfigurasi secara manual. Lalu di sini ada gambar topologi referensi multi akses OSPF versi 2 pada area 0. Nah, pada gambar ini semua antarmuka dan router Ethernet itu memiliki prioritas default yaitu 1. Akibatnya, berdasarkan kriteria pemilihan yang tercantum sebelumnya yang di bagian 3 cara, ID router OSPF itu digunakan untuk memilih DR dan BDR. Router 3 dengan ID router tertinggi menjadi DR, router 2 dengan ID router tertinggi kedua menjadi BDR. Proses pemilihan DR dan BDR ini berlangsung setelah router pertama dengan antarmuka berkemampuan OSPF itu harus aktif di jaringan multi akses. Kemudian kegagalan dan juga pemulihan dari DR. Setelah DR terpilih, DR itu tetap sampai salah satu peristiwa ini terjadi, yaitu DR itu gagal dan juga proses OSPF pada DR gagal ataupun kita hentikan, dan juga antarmuka multi akses pada DR gagal ataupun dimatikan. Jika DR gagal, BDR secara otomatis dipromosikan ke DR, yaitu BDR sendiri adalah antarmuka tertinggi kedua. Hal ini terjadi meskipun router dengan prioritas lebih tinggi ataupun ID router ditambahkan ke jaringan setelah pemulihan dari DR. Namun setelah BDR dipromosikan menjadi BDR itu dipromosikan menjadi DR, pemilihan BDR baru terjadi dengan router prioritas tertinggi ataupun router dipilih sebagai BDR baru. Kemudian perintah prioritas tertinggi OSPF. Jika prioritas antar muka pada semua router itu sama, router dengan ID router tertinggi akan dipilih menjadi DR. ID router dapat dikonfigurasi untuk memanipulasi pemilihan DR ataupun BDR. Namun, proses ini hanya berfungsi jika rencana itu ketat untuk mengatur ID router di semua router. Mengkonfigurasi ID router itu dapat membantu mengontrol dalam jaringan yang telah kita lakukan di sebelumnya, tapi perlu diingat bahwa dalam jaringan besar ini akan cukup rumit. Alih-alih mengandalkan ID router, di sini lebih baik kita mengontrol pemilihan dengan menetapkan prioritas antarmuka saja. Hal ini juga bisa kita simpulkan bahwasanya router itu menjadi DR dalam satu jaringan router, bisa juga di jaringan lain.
Untuk mengatur prioritas antarmuka, kita menggunakan perintah priority IP OSPF dan beserta nilainya, di mana nilainya adalah 0 sampai 255. Nilai 0 tidak akan pernah menjadi DR ataupun BDR. Nilai 1 sampai 255 itu lebih memungkinkan kita jadikan DR ataupun BDR. Dan di terakhir 2.3.11 ini adalah packet tracer yang akan dikerjakan pada video selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke modifikasi single area OSPF versi 2. Metrik biaya Cisco OSPF. Sini perlu kita ingat bahwa protokol perutian menggunakan metrik untuk menentukan jalur terbaik pada paket dari seluruh jaringan. Metrik itu memberikan indikasi overhead yang diperlukan untuk mengirim paket melalui antarmuka tertentu. Di OSPF sendiri menggunakan biaya itu sebagai metrik. Biaya yang lebih rendah menunjukkan jalur yang lebih baik daripada biaya yang lebih tinggi. Biaya dari Cisco sendiri untuk suatu antarmuka berbanding terbalik dengan bandwidth antarmuka. Oleh karena itu, bandwidth yang lebih tinggi itu menunjukkan biaya yang lebih rendah. Makanya di sini digunakan rumus untuk menghitung biaya OSPF, yaitu biaya sama dengan bandwidth reference ataupun bandwidth antarmuka. Bisa kita lihat di dalam tabel biaya Cisco OSPF default. Biayanya itu sama karena bandwidth referensi. Bisa dilihat di bagian biaya dan juga jenis interface-nya. Kemudian sesuaikan bandwidth referensi. Nilai biaya itu harus berupa bilangan bulat. Jika sesuatu yang kurang dari bilangan bulat dihitung, OSPF akan membulatkannya ke bilangan bulat terdekat. Oleh karena itu, biaya OSPF itu ditetapkan ke interface dari gigabit Ethernet dengan bandwidth referensi default, yaitu di 100 juta bps itu akan sama dengan 1, karena bilangan bulat terdekat untuk 0, 1 adalah 0, bukan 1. Dan berikut rumusnya. Kemudian untuk itu semua interface yang lebih cepat dari fast Ethernet akan memiliki biaya yang sama, yaitu 1 sebagai interface fast Ethernet. Untuk membantu OSPF dalam membuat penentuan jalur yang benar, sini bandwidth reference harus diubah ke nilai yang lebih tinggi untuk mengakomodasi jaringan dengan tautan yang lebih cepat dari 100 Mbps. Di sini kita bisa menggunakan perintah auto cost reference bandwidth dengan jumlah Mbps-nya. Kemudian pengumpulan biaya OSPF. Biaya rute OSPF sendiri adalah nilai akumulasi dari satu router ke jaringan tujuan. Di sini dengan asumsi auto biaya referensi bandwidth sebesar 10.000, perintahnya telah dikonfigurasi kepada ketiga router. Biaya link antar router sekarang itu ada di 10, dan loopback memiliki biaya default 1. Bisa kita lihat di dalam gambar.
Kita dapat menghitung biaya untuk setiap router untuk mencapai dari setiap jaringan. Misalnya total biaya dari router 1 mencapai jaringan 10.10.2 di slash 24 adalah 11 di bagian sini, dan ini bisa terjadi karena link biaya dari router 2 itu sama dengan 10 dan biaya default loopback itu sama dengan 1. Jadi 10 tambah 1 itu sama dengan 11, serta bisa kita lihat lagi di sini di tabel routing router 1 pada gambar 2 itu menegaskan bahwasanya metrik untuk mencapai router 2 LAN itu adalah biaya dengan jumlah 11 di bagian show IP route metrik 11. Kemudian menetapkan nilai biaya SPF secara manual. Nilai OSPF sendiri kita dapat manipulasi dengan mempengaruhi rute yang dipilih oleh OSPF. Misalnya pada konfigurasi router 1 itu adalah penyeimbang beban ke jaringan 10.1.1.8/30. Ini akan mengirimkan beberapa lalu lintas ke arah router 2 dan beberapa lalu lintas ke arah router 3. Bisa kita lihat di sini dengan perintah IP show route OSPF. Dan juga ada catatan di mana dengan mengubah biaya link mungkin menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, penyesuaian nilai biaya interface hanya boleh dikonfigurasi ketika hasilnya dipahami sepenuhnya. Kemudian masuk ke interval packet hello. Bisa kita lihat gambar bahwasannya paket OSPF V2 paket hello itu ditransmisikan ke alamat multicast di 224.0.0.5 yaitu semua router dengan OSPF. Setiap 10 detik nilai pengukur waktu default pada jaringan multi akses itu adalah nilai defaultnya pada jaringan multi akses dan juga point to point. Dan perlu diingat bahwasanya paket hello itu tidak dikirimkan pada antarmuka LAN yang disimulasikan karena antarmuka tersebut itu masih diatur ke pasif dengan menggunakan konfigurasi router antarmuka pasif. Kemudian ubah interval OSPF V2. Di mana untuk mengubah waktu OSPF itu dapat membuat kegagalan jaringan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan melakukan perubahan ini dapat meningkatkan quick convergence. Dan ini tidak selalu ataupun kadang-kadang kebutuhan dari konvergensnya bisa cepat daripada lalu lintas yang default. Interval OSPF V2
hello dan date itu dapat dimodifikasi secara manual menggunakan perintah mode konfigurasi, yaitu IPOSPF hello interval dan juga IPOSPF date interval. Nah, pada contoh interval hello, untuk link antara router 1 dan router 2 itu diubah menjadi 5 detik. Setelah mengubah interval hello, maka Cisco IOS itu secara otomatis memodifikasi interval date menjadi 4 kali interval hello. Namun dapat mendokumentasi interval mati itu baru dalam konfigurasi menjadi 20 detik. Untuk memulihkan router 1 dan router 2, dimana interface router 2 gigabit Ethernet itu diatur ke 5 detik seperti semula, yang bisa kita lihat pada contoh di interface di router 2. Dan slide terakhir itu di 2.4.11. Dan ini adalah paket tracer selanjutnya yang akan dikerjakan di Cisco Packet Tracer. Mungkin cukup, Pak. Penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita lanjut pada modul 2.5.1. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari cara menyebarkan atau kita akan coba mengiklankan default static route pada OSPF 2. Jadi pada materi ini menjelaskan bagaimana sebuah router ini yang terhubung ke internet dapat membagikan informasi jalur menuju internet pada router-router lainnya yang tentunya berada pada satu jalur OSPF. Jadi dengan begitu semua router yang di dalam jaringan bisa tahu kemana paket harus dikirim ketika dia ingin mengakses jaringan di luar OSPF seperti internet. Kalau kita lihat topologi pada gambar ini terdapat 3 router 1, router 2, router 3 yang semuanya dia berada pada area 0 OSPF. Jadi untuk topologi ini, ketiga router ini hanya router 2 yang memiliki koneksi ke internet. Oleh karena itu, si router 2 ini dia sebagai penghubung antara jaringan si OSPF dengan jaringan luarnya. Nah, kalau dalam OSPF, si router 2 ini bisa kita sebut dengan istilah Autonomous System Boundary Router, atau kita sebut juga dengan ASBR. Jadi untuk tugas si ASBR ini, dia menghubungkan si domain OSPF dengan jaringan yang bukan bagian dari OSPF. Nah, di sini kenapa sih si default router ini dibutuhkan, default route? Jadi kalau misalnya pengguna pada jaringan si router 1 ingin membuat sebuah website di internet, saat ini misalkan membuat website di internet, maka si router 1 dia nggak tahu seluruh jaringan yang ada di internet karena jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi daripada si router 1 ini menyimpan jutaan informasi routing, jadi router cukup pilih salah satu jalur khusus yang disebut juga dengan default route. Jadi jalur ini nanti akan digunakan setiap kali si router ini menemukan tujuan paket di dalam si table routingnya. Dan untuk router 2 sendiri, dia tugasnya nanti agar router lain dia dapat akses ke internet,
maka dia biasanya ada dua konfigurasi yang harus dilakukan. Bisa dia membuat default route. Kemudian yang kedua dia bisa kayak menyebarkan si default route ini ke seluruh router OSPF pakai perintah default information originate ini original. Di sini di bagian bawah ada untuk konfigurasinya ya. Ini untuk masuk ke bagian interface-nya. Ini untuk konfigurasi LO ini untuk loopback 1. Terus sini untuk IP address-nya. Kemudian exit keluar, masuk ke bagian yang paling penting yaitu IP route. Untuk perintah IP route ini dia buat default router static route di loopback 1. Ini di sini didefinisikan alamat tempatnya, dia simbolnya 0.0.0.0.0. Dia artinya dari semua jaringan yang belum dikenal dia bisa masuk nanti. Jaringan berapapun bisa. Dan without default router without ini dia kan setelah memasukkan perintah si IP route ini akan muncul pesan kayak gini. Ini kalau kita lihat ini bukan pesan error, tapi dia ngingetin kalau kita menggunakan exit interface untuk tujuan default route, bukan sebagai alamat IP gateway-nya. Kemudian sini masuk ke perintah router OSPF 10. Dia masuk ke proses routing OSPF dengan ID 10 untuk ID OSPF-nya. Dan yang terakhir yang di atas ini ya, buat perintah default information origin ini. Kalau ini untuk agar si router 2 dia menyebarkan default router yang telah dia buat kepada seluruh jaringan OSPF. Jadi nanti setelah perintah ini semua dijalankan, router 1, router 3, dia akan otomatis tahu bahwa jalur ke internet harus lewat router 2. Ini perintah terakhir dia buat konfigurasi. Jadi intinya itu untuk 2.5.1 dia mempelajari cara membagikan default static route kepada seluruh router dalam jaringan OSPF. Nah, kemudian lanjut lagi ke bagian 252. Di sini verifikasi default route. Di dia bagian ini akan verifikasi terhadap si default route yang telah disebarkan oleh si router 2 tadi. Kalau tadi kan kita udah kayak buat nyebarin default static route untuk menggunakan perintah default information ini, default information originate ini. Selanjutnya kita akan coba verifikasi pengecekan apakah si router 1 atau router 1 atau router 3 sudah menerima informasi dari si router 2 ini. Di sini ada untuk verifikasinya pakai perintah show IP route. Jadi perintah show IP route ini dia menampilkan kayak informasi si routingnya ini, kayak routing table gitu. Nah, ini udah muncul informasinya apa aja. Nah, di sini gateway last resort.
show IP route begin gateway. Kalau untuk perintah ini dia artinya si router 2 ini tadi memiliki default static route yang sebenarnya sudah dikonfigurasi. Dan ini untuk loopbacknya ya. Ini untuk jalur static route-nya. Pakai tanda bintangnya. Dan kita lihat lagi untuk router 1 show IP route. Let's begin gateway. Kita lihat routing table si router 1. Sini ada bagian sama ya. Kalau yang router 2 tadi kita lihat ada sedikit perbedaan untuk bagian tandanya. Kita lihat dulu untuk bagian router 1. Kalau ini dia sebagai alamat interface router 2 yang terhubung langsung ke router 1. Jadi apabila si router 1 dia ingin mengirim paket ke jaringan yang tidak dikenal, jadi paket tersebut akan dia teruskan ke router 2. Sini kan tadi entry-nya ada yang beda ya di ujung sini. Kalau ini dia ini route yang diperoleh melalui protokol SPF. Kalau yang tanda bintang ini dia nunjukin kalau router tersebut itu adalah default route. Dan untuk bagian yang E2 ini berarti route tersebut dia eksternal tipe 2, yaitu si route ini dia berasal dari luar domain OSPF yang diiklankan oleh si ASBR ini. Kemudian kemudian kita cek untuk hasil dari router 3. Gateway files kita lihat di sini. Ini untuk informasi atau alamat address yang merupakan alamat interface dari si router 2. Ya, yang terhubung ke router 3. Jadi untuk seluruh paket yang menuju jaringan luar akan dikirim terlebih dahulu ke router 2. Nanti kirim keluar. Ini juga tadi kurang lebih sama ya untuk entry-nya, barisnya di router 1. Kalau kode ini berarti sama router 3 juga, dia sudah menerima default router melalui SPF dari si router 2 ini. Jadi tadi kita sudah tahu ya cara verifikasi untuk tahu proses si penyebaran default route telah berhasil. Oke. Untuk 2.5.3 ada di video berbeda. Kemudian kita lanjut ke bagian 2.6.1 verifikasi ACF backdoor. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari cara memverifikasi konfigurasi OSPF 2 yang telah dibuat. Jadi kan kita sudah selesai konfigurasi SPF. Kita nggak bisa langsung anggap bahwa si jaringan ini udah berjalan dengan baik. Jadi kita lakukan proses verifikasi untuk memastikan setiap router bisa saling terhubung. Atau kita bisa lihat informasi pertukaran informasi routing. Ya, intinya untuk mastiin kalau seluruh router di dalam jaringan OSPF dapat saling komunikasi lah, intinya gitu. Ada beberapa perintah verifikasi yang dapat digunakan. Ada show IP interface brief. Dia untuk lihat status
keseluruhan interface pada si router ini. Interface IP, addressing interface-nya, kemudian perintah show IP route untuk dia nampilin kayak tadi ya, kayak routing table-nya, informasinya apa aja. Dan untuk SPF di sini. Dan ada perintah show IP SPF network. Ini lumayan penting ya perintahnya SPF network ini. Ini untuk tahu apakah si router ini dia berhasil apa ya, kayak membentuk hubungan atau enggak, apa kayak lihat hubungan antar router, kayak antar tetangganya gitulah. Yang ada show IP protokol juga ada, show IP SPF, show IP SPF interface untuk lihat interface SPF. Kita bisa lihat tanya di sini. Nah, di sini untuk network ID. Ini kalau network ID dia router apa ya, router ID dari router sebelahnya atau router tetangganya atau router sampingnya, yang nanti dia bisa dikenal oleh router kita. Berarti router ID dengan router ID dengan pokoknya ini itulah. Kemudian untuk yang bagian free kan ada free, ini nilainya 0. Dia kayak nilai yang digunakan ketika si OSPF ini melakukan yang namanya DR dan BDR. Ini nilainya 0, berarti router ini nggak ikut dalam proses pemilihan DR maupun BDR. Kemudian masuk ke perintah state. Jadi untuk perintah state dia buat nunjukin status hubungan antar routernya. Ini statusnya full. Kalau full berarti kondisinya dia kedua routernya dia berhasil kayak apa ya namanya, membentuk hubungan antar router sampingnya atau router sebelahnya, router tetangga gitulah. Kemudian masuk ke bagian datetime. Kalau untuk bagian datetime dia nunjukin berapa lama router akan apa ya, akan nunggu kayak nunggu paket dari router sampingnya atau router sebelahnya, router tetangganya. Dan lanjut ke bagian address. Kalau address ini dia buat nunjukin IP address atau IP interface milik si router temennya. Nih, ini milik ID 2 misalkan router 2, kemudian ini address ini milik si router dengan ID 33 ini router 3. Sedangkan lanjut ke bagian interface. Nah, kalau untuk kolom interface ini untuk tahu si interface yang digunakan untuk dia sebagai lalu lintas LTF-nya. Jadi kenapa network ini sangat penting? Jadi kan OSPF dia hanya dapat bertukar informasi routing apabila si routernya ini berhasil membentuk yang namanya network adjacency. Jika misalkan hubungan network dia nggak terbentuk, maka si router ini dia nggak bisa saling tukar informasi mengenai si networknya, jaringannya. Jadi akibatnya si routing table ini menjadi tidak lengkap. Jadi
bisa jadi beberapa jaringan ini nggak dapat dijangkau. Untuk penyebab network gagal terbentuk biasanya karena yang pertama adalah bisa jadi karena subnetnya yang berbeda. Jadi si router ini anggap dia berada pada jaringan yang berbeda. Jadi penyebabnya bisa jadi detailnya nggak sama. Gitu. Lanjut lagi. Show IP protocol. Nah, pada bagian 2 ini kita masuk ke bagian show IP protocol. Jadi untuk perintah show IP protocol dia untuk lihat si konfigurasi protokol routing yang berjalan. Termasuk OSPF juga dia bisa dilihat pakai perintah show IP protocol. Ya. Mungkin singkat aja untuk modul 2 nanti 2. Kita lanjut 2.6.3 OSPF Process Information. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari cara melihat informasi mengenai proses OSPF yang sedang berjalan pada si router pakai perintah show IP OSPF. Jadi untuk lebih singkatnya, perintah si show IP OSPF ini untuk dia nampilin informasi mengenai proses OSPF, kayak misalnya proses ID-nya, router ID, terus bisa area OSPF-nya berapa, dan bisa feeling informasi lainnya. Di sini kita lihat. Nah, untuk si perintah show IP SPF juga dia bisa nampilin kapan si algoritma SPF ini terakhir dijalankan. Untuk algoritma SPF ini dia fungsinya untuk menghitung jalur terbaik ke setiap jaringan berdasarkan informasi yang diterima dari router lain. Jadi untuk perintah show IP SPF untuk memverifikasi informasi proses SPF yang sedang berjalan. Oke. Dan lanjut ke bagian 2.6.4 verifikasi OSPF interface setting. Nah, jadi pada bab ini kita akan mempelajari cara verifikasi konfigurasi si OSPF pada setiap interface router. Jadi perintah ini nih dia tujuannya untuk memastikan bahwa interface telah ikut dalam SPF dan dia bisa menggunakan konfigurasi yang sesuai. Ada show IP SPF interface. Nah, kalau pada bagian ini dia untuk menampilkan informasi interface. Ini bisa spesifikasi, kita bisa menyebutkan interface-nya apa. Di sini muncul informasi kayak halnya proses ID, router ID-nya ada ini router ID. Kemudian kita juga bisa lihat area OSPF, internet address-nya. Pakai perintah show IP OSPF interface, disebut interface-nya apa. Ini kemudian ada show IP interface brief. Dia untuk singkatnya menampilkan informasi kayak interface-nya, PID areanya berapa, IP address, cost-nya, state-nya berapa. Di sini sudah ada keterangannya.
Jadi untuk bagian 26.4 kita bisa tahu ya perintahnya apa aja di sini, kegunaannya. Kita lanjut ke 265, syntax tracker verifikasi single area OSPF. Tuh. Jadi kalau di sini kita bisa melakukan syntax tracker untuk verifikasi konfigurasi single area pada router berapa nih? Pada router 2 dan 3. Jadi ya di sini kita diminta untuk memeriksa kembali si OSPF pada topologi yang ada 3 router ini, yang ada pada area 0. Jadi si syntax tracker ini dia akan membandingkan konfigurasi yang telah dibuat dengan konfigurasi yang benar. Misalkan kalau terdapat kesalahan, dia biasanya sistemnya akan ngasih informasi bagian mana yang perlu diperbaiki. Ya, kasih informasi ya konfigurasi. Itu kurang lebihnya. Oke. Sudah cukup. Terima kasih.